Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang analisis tanggap sistem orde 1 dari masukan step. Kita akan membahas nanti bagaimana tanggap sistem untuk masukan step, rem dan impuls. Mahasiswa nanti diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis sistem orde 1 dan tanggap transien untuk masukan step, rem dan impuls. Selain itu juga nanti diharapkan juga mahasiswa mampu untuk menggunakan Octave ataupun MATLAB untuk melakukan analisis tanggap sistem orde 1 ini. Sebagian besar sistem itu bisa dimodelkan nanti dengan orde 1 dengan karakteristik dasar itu adalah dia sebagai penyimpan massa, momentum dan energi yang dilakukan dengan satu parameter saja. Contoh misalnya kita ingin mendorong massa M, benda dengan massa M, kita akan memerlukan gaya UT. UT akan sama dengan M kalikan A yang merupakan diferensial pertama dari kecepatan YT ditambah B sebagai koefisien gesek kalikan kecepatan YT. Jadi kita bisa menyatakannya sebagai sistem orde pertama UT akan sama dengan M kalikan DYT per dt ditambah B kalikan YT. Ini adalah orde pertama. Selain itu kita juga bisa menganalisis orde pertama dari sistem listrik sistem rangkaian RC. Di sini ada R sebagai resistor dan C sebagai kapasitor yang dia itu merupakan komponen penyimpan tegangan. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2 kita bisa menyatakan bahwa UT sebagai tegangan masukan itu akan sama dengan I kalikan R ditambah YT. YT itu sendiri akan sama dengan YT akan sama dengan seper C dikalikan integral IT dt, atau kita nyatakan juga IT itu akan sama dengan C kalikan DYT per dt. Dari sini kemudian kita substitusikan IT ke persamaan UT untuk bisa mendapatkan RC kalikan DYT dibagi dt. Kita substitusi IT ini ditambah YT akan sama dengan UT. Ini pun sistem orde pertama. Nah, sistem orde pertama itu kemudian kita bisa modelkan dengan diagram blok seperti ini, bahwa penyebut fungsi alihnya dia memiliki pangkat tertinggi sama dengan 1. Kita nyatakan sebagai seper TS. Jadi pangkat tertinggi S nya itu hanya 1. T nya ini sebagai konstanta waktu atau waktu konstan. Kemudian ET itu dia merupakan error, dia akan sama dengan RS dikurangi CS. CS itu adalah respon dari sistem, RS itu sebagai masukan ke sistem. Dari sini kemudian kita bisa mendapatkan fungsi alih sistem. CS dibagi RS itu akan sama dengan GS, ini adalah GS nya, dibagi 1 plus GS dikalikan HS. HS nya dia nilainya 1. HS itu adalah fungsi Laplace dari feedbacknya di sini. Nilainya akan sama dengan 1, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk fungsi alih loop terbukanya akan sama dengan seper TS dibagi 1. Dengan mensubstitusi GS dan HS, Anda akan mendapat seper TS plus 1. Atau CS dibagi RS akan sama dengan seper TS ditambah 1. Nah, bentuk umumnya sebenarnya kalau misalnya ini bukan nilainya 1, misalnya ada K Anda bisa menyatakan nanti GS nya itu adalah K dibagi TS. Nanti Anda masukkan ke sini, Anda akan mendapatkan bentuk yang lain. Misalnya kita punya fungsi alih loop terbuka GS nya itu akan sama misalnya sama dengan seper S plus 3. Dari sini kita bisa mendapatkan nanti fungsi alih loop tertutup CS dibagi RS akan sama dengan GS seper S plus 3 dibagi 1 ditambah seper S plus 3 dikalikan 1. Ini akan sama dengan seper S plus 4. Nah, untuk kemudian melihat respon dari sistem orde
pertama atau sistem order yang lain ya, kita bisa memberikan masukan berupa sinyal uji atau sinyal tes ya, sinyal tes yang digunakan nanti sebagai masukan untuk menguji dan menganalisis sistem. Analisis sistem yang kemudian dilakukan itu adalah analisis transient. Kita melihat bagaimana respon waktu dari sistem tersebut. Bentuk sinyal uji ini ada sinyal step, ada sinyal rem, dan ada sinyal impuls. Kita nanti akan membahas secara detail apa itu sinyal step, rem maupun impuls. Sinyal step itu sendiri seringkali nanti digunakan untuk menguji kehandalan atau kestabilan terhadap gangguan luar. Karena bentuknya nanti sinyal kotak, kemudian sinyal rem ini dia digunakan untuk menguji sistem dengan masukan yang mempunyai kenaikan gradual sepanjang waktu. Jadi kalau misalnya kita ingin menguji percepatan ya, yang dia merupakan fungsi dari diferensial dari kecepatan yang semakin naik, kita bisa menggunakan nanti sistem rem untuk menguji bagaimana kemudian sistem dia bisa merespon kenaikan kecepatan. Kemudian sinyal impuls ya digunakan untuk menguji respon terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba. Jadi memang sinyal uji ini masing-masing mempunyai tujuan tertentu. Yang lainnya ada parabolik dan juga ada sinusoidal. Nah, analisis tanggap waktu ini nanti masukan sebaiknya bukan merupakan fungsi periodik ya. Nanti kita berikan masukan berupa step, berupa rem, dan berupa impuls. Nah, kita coba lihat bagaimana tanggapan waktu sistem atau tanggapan transient. Tanggapan sistem itu sendiri sebenarnya dibagi dua. Yang pertama itu adalah tanggapan transient, yang kedua itu adalah tanggapan dalam keadaan tunak atau keadaan stabil atau kita sebut sebagai steady state ya, steady state. Tanggapan transient ini nanti akan digunakan untuk menganalisis sifat naik atau permulaan dari suatu sistem bila diberikan sinyal uji. Di sana akan muncul berapa ya waktu responnya, mulai dari waktu naiknya, waktu stabilnya, waktu puncaknya, itu adalah tanggapan transient. Termasuk di sana ada tidak overshoot dan seterusnya, itu adalah tanggapan transient. Kemudian tanggapan keadaan tunak itu menganalisis karakteristik pada saat mencapai harga akhirnya. Apakah kemudian di sana muncul error ya atau galat yang kita sebut sebagai galat steady state atau tidak, itu adalah tanggapan keadaan tunak. Kita bisa melihat representasi ya dari tanggapan transient dan tanggapan keadaan tunak itu di diagram ini. Di bagian sini itu adalah respon transientnya, berapa waktu dia naik, berapa overshootnya ini ya, berapa nilai maksimalnya di sini, kemudian berapa waktu dia mencapai keadaan stabil, itu adalah respon transient. Sedangkan respon keadaan tunak, berapa errornya yang ada di sini, galatnya ya, selisih antara sinyal uji dengan respon yang diberikan oleh sistem. Kita coba lihat terlebih dahulu sinyal uji. Yang pertama yaitu sinyal step. Sinyal step itu bisa kita nyatakan sebagai UT sama dengan 1 untuk T lebih besar dari 0, dan dia akan sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. Kita bisa mendapatkan dari transformasi replace RS ya. RS itu akan sama dengan 1/S. Dan kalau misalnya kita kali ini adalah unit step karena besar amplitudo sinyalnya dia sama dengan 1. Tapi kalau misalnya ada amplitudonya nilainya A, levelnya A, maka kita bisa menyatakan RT itu akan sama dengan A kalikan UT. UT itu sendiri adalah unit stepnya, RT-nya itu adalah sinyal uji dengan level A. Kita bisa juga menyatakan RS-nya sama dengan A dibagi S, yang merupakan hasil dari transformasi replace dari RT ini. Dengan MATLAB atau Octave Anda bisa menyatakan atau bisa menggambar ya nanti sinyal step ini dengan kode seperti ini. Dari T kemudian Y, untuk T lebih dari 0 Anda bisa ngeplot ya nilai Y-nya gitu. Kemudian sinyal uji yang kedua itu adalah sinyal rem. Nah, sinyal rem ini nanti digunakan untuk mendapatkan karakteristik penjejakan dan juga tanggap keadaan tunak. Seperti tadi saya sampaikan contoh untuk melihat respon terhadap kenaikan kecepatan. Nah, RT bisa kita nyatakan sama dengan T untuk T lebih besar dari 0. Sinyalnya seperti ini gitu, dia akan naik ya, akan naik secara gradual. Kemudian dengan transformasi replace kita dapatkan RS itu akan sama dengan 1/S².
Kalau misalnya ada levelnya, kita bisa menyatakan RT sama dengan AT, atau RS sama dengan A dibagi S kuadrat. Dengan oktav Anda bisa menyatakan dengan perintah seperti ini untuk bisa dengan Y sama dengan T ini ya, untuk bisa mendapatkan grafik tampilan sinyal rem ini. Kemudian sinyal impuls ya digunakan untuk mendapatkan karakteristik tanggap transien saja dan merupakan turunan dari fungsi step. Anda melakukan diferensial pertama dari UT ya, Anda akan dapatkan sinyal impuls ini. Dengan transformasi Laplace Anda dapatkan RS itu akan sama dengan 1. Nah, dengan MATLAB atau oktav Anda bisa menyatakan atau bisa menggambar nanti sinyal impuls ini dengan Y sama dengan T sama dengan 0, Anda akan dapatkan sinyal impuls ini. Sekarang bagaimana tanggapan unit step ya dari sistem orde pertama. Misalnya kita dapatkan fungsi alih loop tertutupnya itu kita nyatakan seperti ini gitu, CS dibagi RS sama dengan 1/TS plus 1. Dengan memberikan unit step UT ya, yang kemudian kita transfer sama dengan 1 yang kita transformasikan menjadi R sama dengan 1/RS, kita bisa mendapatkan respon CS dengan mengalihkan ini ya, CS itu akan sama dengan fungsi alih dikalikan RS, RS-nya kita masukkan 1/S, kita dapatkan persamaan 1/TS plus 1 kalikan 1/S. Kemudian kita melakukan pemfaktoran untuk bisa mendapatkan bahwa CS itu akan sama dengan 1/S dikurangi 1/S plus 1/T. Anda diharapkan sudah bisa memecah ya nanti dari bentuk persamaan seperti ini menjadi bentuk yang terfaktor seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita melakukan transformasi Laplace balik untuk bisa mendapatkan respon waktunya yang kita nyatakan sebagai CT. CT itu akan sama dengan 1/S ini ya, ini 1/S dia ditransformasi menjadi 1, kemudian 1/S plus 1/T dia akan menjadi minus E pangkat minus T per T. Nah, dari sini kita bisa melihat ada tanggapan sistem ya. Yang pertama itu adalah tanggapan yang sifatnya konstan seperti ini. Nanti akan disebut sebagai ini adalah force response. Yang kedua ini adalah yang natural response. Natural response-nya sendiri dalam bentuk eksponensial ya. Kalau kita lihat itu dalam bentuk eksponensial. Nanti ada natural response lain yang bentuknya sinusoidal. Akan kita bahas di orde yang kedua. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa menyatakan berapa galat ya. Galat itu ET sama dengan RT dikurangi CT. Dia merupakan selisih antara sinyal uji dengan sinyal respon. Jadi RT dikurangi CT, RT-nya itu nilainya 1, CT-nya itu nilainya 1 dikurangi E pangkat minus T per T. Anda akan dapatkan galatnya itu adalah E pangkat minus T dibagi T. Dengan semakin T semakin besar, maka Anda bisa mendapatkan nanti ya galatnya akan sama dengan 0. Dengan T mendekati tak hingga, maka ini galatnya nilainya akan sama dengan 0. Kemudian kita coba lihat tanggapan unit step itu. Dari fungsi waktu CT sama dengan 1 dikurangi E minus T dibagi T, kita akan dapatkan grafik seperti ini. Grafik seperti ini ya, yang kemudian dengan T besar itu kita sebut sebagai waktu konstan, yang akan menunjukkan pada saat T sama dengan T, waktu konstannya ini ya, T besar ini waktu konstan, dia akan menghasilkan keluaran CT sama dengan 0,632 atau sebesar 63,2% dari masukannya yang nilainya 1. Berikutnya kemiringan garis singgung pada saat T sama dengan 0 ini dia akan sama dengan seperti Anda bisa melakukan nanti diferensiasi ya, dCT per dt itu akan sama dengan seperti kalikan E minus T dibagi T. Untuk T nya sama dengan 0, Anda akan dapatkan seperti. Kita akan mencoba mencari garis singgung yang dari kurva ini ya, kurva respon ini di titik 0 gitu pada saat T sama dengan 0. Nah, estimasi waktu tunak itu adalah T lebih besar atau sama dengan 4T. Jadi akan ada di sini yang dia akan menghasilkan 2% di bawah harga akhirnya. Ini adalah estimasi waktu tunak. Kita nanti bisa menyatakannya bahwa waktu tunak ini dari 4T ini adalah sebagai T steady state ya, atau TS gitu. Waktu untuk mencapai keadaan tunak. Waktu naiknya nanti ada banyak pernyataan yang menunjukkan waktu naiknya.
Kemudian contoh kinerja sistem yang dikehendaki itu adalah transiennya pendek. Jadi di waktu responnya cepat, kemudian tidak ada osilasi, artinya nanti stabil, overshootnya kecil di sini ya. Kemudian tidak ada kesalahan keadaan tune up. Keadaan akhirnya, keadaan stabilnya dia akan sama dengan masukan, itu yang dikehendaki dari sistem. Kita coba lihat contoh tanggapan unit step. Kalau misalnya kita mempunyai GS ya, mempunyai plan, mempunyai aktuator maupun bentuknya yang lainnya, sistem yang kemudian fungsi alihnya adalah 1/s+3, kemudian di sini kita punya feedback HS, kita bisa menyatakan nanti fungsi alih loop tertutupnya CS/RS akan sama dengan GS bagi 1 plus GS plus HS. Ini rumus ya, yang kemudian bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan fungsi alih loop tertutup. Anda memasukkan GS nya 1/s+3, HS nya sama dengan 1, Anda akan dapatkan fungsi alih loop tertutup atau sistem ini CS/RS akan sama dengan 1/s+4. Nah, bagaimana kemudian responnya? Kita berikan RS nya nilainya adalah 1/s. Ini bukan 1/s kuadrat tapi 1/s. 1/s+4 kalikan 1/s, kita akan mendapatkan 0,25/s dikurangi 0,25/s+4. Ini Anda silakan bisa melakukan factoring ya. Ini A/s ditambah B plus S+4, kemudian Anda dapatkan nilai A, Anda dapatkan nilai B. A nya adalah nanti diperoleh 0,25, B nya adalah minus 0,25. Bagaimana kemudian respon waktu? Respon waktu didapatkan dari transformasi balik ya, Laplace balik. Untuk mendapatkan CT nilainya akan sama dengan 0,25, ini 0,25 dikurangi 0,25 kalikan E pangkat minus 4T untuk T lebih besar dari 0. Sama juga seperti tadi, ini adalah force response, besarnya 0,25, kemudian minus 0,25 E pangkat minus 4T, ini adalah natural response yang berupa eksponensial. Nah, di Octave Anda bisa menyatakan tanggap unit step ini dengan menggunakan perintah step G, tapi kemudian Anda perlu memanggil package control yang ada di Octave. Nah, ini contoh tanggap unit stepnya. Ini sistemnya tadi sama, kemudian ini adalah fungsi alih sistem, kemudian ini adalah plotnya. Anda bisa melihat bahwa dari plot ini yang pertama untuk pada saat T sama dengan waktu konstan ya, waktu konstan sebesar 0,25, dia akan mendapatkan dia akan mempunyai besar, sinyal CT-nya akan mempunyai besar sekitar 0,16an ya, sekitar di sini gitu. Kemudian ini adalah garis singgung sepertinya yang nilainya dia akan sama dengan tadi ya, dia akan sama dengan T dibagi atau A 0,25 dibagi 0,2, atau ini nilainya akan sama dengan 1 garis singgungnya. Kemudian di sini masih ada galat karena keadaan stabilnya atau steady state-nya dia maksimum adalah 0,25, padahal yang dikehendaki masukannya atau RT-nya nilainya sama dengan 1. Berarti ini masih ada galat. Di sini kita bisa menyatakan nanti respon waktunya akan sama dengan 0,25 kalikan 1 dikurangi E pangkat minus 4T. Dia plotnya itu adalah seperti ini. Anda bisa mendapatkan plot ini dengan menggunakan fungsi step tadi ya, yang dijabarkan di Octave. Bagaimana kemudian tanggapan rem? Kalau tanggapan rem, RT-nya itu akan sama dengan T yang kemudian kita transformasikan balik, kita transformasi menggunakan Laplace. RS-nya akan sama dengan 1/s kuadrat. Kita masukkan nanti RS-nya di sini. Jadi CS akan sama dengan 1/s+1 kalikan 1/s kuadrat. Kemudian kita melakukan factoring, kita akan dapatkan 1/s kuadrat dikurangi T dibagi S dikurangi T kuadrat dibagi TS dibagi 1. Anda bisa melakukan analisis nanti ya, melakukan factoring untuk bisa mendapatkan persamaan ini. Ini A per S kuadrat tambah B dibagi S tambah C dibagi TS plus 1. Kemudian Anda mencari A, nilai A, Anda mencari nilai B, Anda mencari nilai C, Anda akan dapatkan A nya 1, B nya minus T, C nya sama dengan minus T kuadrat. Ini cara Anda kemudian mendapatkan nilai CS. Bagaimana respon waktu? Respon waktu nanti diperoleh dengan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan CT sama dengan
T ya, ini 1/S kuadrat itu adalah T, minus T dibagi S itu adalah minus T, kemudian T kuadrat dibagi TS plus 1 ini adalah minus T pangkat ya, minus T pangkat kalikan E pangkat minus T bagi T. Ini pun nanti silakan Anda bisa mencoba mentransformasi balik untuk bisa mendapatkan ini. Galatnya bagaimana? Galat itu akan sama dengan RT dikurangi CT. RT-nya itu sama dengan T, berarti T dikurangi ini ya, dikurangi CT, Anda akan dapatkan T dikalikan 1 dikurangi E pangkat minus T dibagi T. Ini yang kemudian bisa Anda ini galatnya, kemudian ini adalah tanggap waktunya atau respon waktunya. Nah, dari tanggapan unit rem yang memang yang dikehendaki itu adalah seperti ini ya. Jadi nanti responnya itu dia akan mengikuti masukan. Ini RT-nya, ini CT-nya. Dan kalau kita melihat dari grafik ini bahwa memang ET-nya itu dia akan sama dengan T kalikan 1 dikurangi E minus T dibagi T. Dengan T yang semakin besar mendekati tak hingga, maka ET-nya itu akan sama dengan T. Ini ya, T ini gitu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita mempunyai unit sistem yang seperti tadi ya, 1/S dibagi 4. Kita coba melakukan analisis tanggap transien terhadap unit rem. Kita dapatkan seperti ini, fungsi alih loop tertutupnya, kemudian respon sistemnya akan sama dengan seperti ini ya, 1/S plus 4 dikalikan 1/S kuadrat nanti akan sama dengan 0,25 kalikan 1/S kuadrat kurangi 0,25 bagi S kurangi 0,25 per S plus 4. Respon waktunya Anda bisa memasukkan ke sini untuk T lebih besar dari 0. Nah, kemudian dengan oktav Anda bisa menyatakan dengan menggunakan rem J ini. Rem ya, G-nya itu merupakan fungsi transfer satu dari sini, kemudian satu yang denominatornya, 4-nya itu adalah yang bagian sini ya. Ini yang S-nya, ini yang konstannya. Kita dapatkan nanti bentuk yang seperti ini. Ini adalah hasil dari respon sistem terhadap unit rem. Kalau Anda lihat semakin besar T, maka galatnya dia akan semakin besar. Galatnya semakin besar ya. Anda bisa melihat di sini ya, semakin menjauh gitu. Yang ditunjukkan dengan grafik yang semakin menjauh ini adalah RT-nya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem orde pertama dan juga tanggap transiennya terhadap masukan step, masukan rem, dan masukan impuls. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.